Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, semoga teman-teman yang udah join khususnya gitu ya. Khususnya teman-teman yang udah join, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik saja, ataupun mungkin teman-teman kalau dalam keadaan yang kurang baik gitu ya. Saya doain semoga teman-teman dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat datang buat teman-teman yang udah join khususnya. Selamat datang kembali di segmen dibacain. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacain untuk menginspirasi banyak orang. Oke, pada malam hari ini teman-teman seperti biasa Rabu malam gitu ya. Rabu malam kita bakal ngebacain cerita yang teman-teman udah tulisin gitu ya. Mungkin pekan kemarin udah nulisin belum sempat dibacain dan pada malam hari ini baru bisa kita bacain. Ataupun teman-teman yang baru siang tadi ataupun pagi tadi yang nulis gitu ya. Insya Allah kalau ada kesempatan pada malam hari ini kita bakal ngebacain cerita teman-teman. Oke, malam hari ini eh, kita kembali setelan pabrik dulu. Kalau kemarin kita ada teman gitu ya. Kemarin itu ada teman Babe Teddy pekan kemarin dan pekan ini saya sendiri dulu. Insya Allah pekan depan kita lanjut lagi. Mungkin nyari teman lagi gitu ya. Oke, malam hari ini ada beberapa cerita yang bakal kita bahas teman-teman. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, mungkin saya coba sapa dulu teman-teman sini gimana kabarnya. Silakan tulis di kolom komentar asal kota teman-teman dari mana aja nih. Oke, mungkin saya perlu tahu dulu teman-teman tuh dari mana aja. Kalau saya sendiri sih dari Palembang gitu ya. Oke, silakan teman-teman tulis di kolom komentar khususnya teman-teman yang udah join di Zoom karena ini Zoom-nya itu direkam jadi mungkin nanti ada yang nonton. Jadi kalau teman-teman yang nonton nanti rekamannya boleh nanti di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman yang join boleh tulis di kolom komentar teman-teman tuh asalnya dari mana. Oke, Turki, oke, Turki percaya aja ya. Kalau aku percaya aja sih. Oh, lagi di Turki, oke, oke. Bukan orang Turki ya, tapi lagi di Turki. Oke, silakan teman-teman tuliskan asal kota teman-teman dari mana. Mungkin kita ada satu kota, atau mungkin nggak tahu ternyata tetanggaan gitu ya. USB apa tuh? Orang Sunda Bogor. Oke, oh ada singkatan sekarang ya. Wah, aku nggak pandai buat singkatan ya. Cilegon Kak, oke tahu kan? Tahu namanya, tapi belum pernah ke kotanya sih. Tahu tahu aja tahu aja. Lombok, oke. Wah ini berbeda nih. Ada Bogor, Cilegon, Lombok, Manado. Wah ini beragam sekali ya. Oke teman-teman yang lain juga boleh tulis di kolom komentar terlebih dahulu. Oh ya, untuk segmen dibacain teman-teman, ini izin mengingat kembali untuk segmen ini kita bakal lebih santai buat teman-teman mungkin bisa sambil minum gitu ya. Saya juga sambil minum, sambil ngemil boleh nggak? Boleh, boleh banget gitu ya. Jadi segmen ini tuh segmen buat teman-teman ngedengerin cerita yang udah ditulisin, kemudian sama-sama kita ambil hikmahnya dari cerita itu, kemudian juga dari cerita itu kita ambil manfaatnya. Semoga dari cerita yang udah teman-teman tulis ya bisa memberikan hal positif lah dari teman-teman yang mendengarkan gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku teman-teman. Kalau saya tanya di kolom komentar boleh, boleh direspon aja ya. Karena segmen ini tuh dibuat buat teman-teman tuh lebih santai aja, nggak kayak sharing session ataupun sharing session juga di hack ini nggak terlalu formal juga, tapi di segmen dibacain juga ini lebih santai juga, lebih santai dari sharing session, gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu. Oke, ada beberapa teman-teman yang udah nulisin asal tempatnya, asal daerah gitu ya. Cilegon, Bogor, Turki, oke, percaya aja ya. Manado, Lombok, oke. Semoga teman-teman yang lain juga kalau mungkin belum sempat menuliskan asal kotanya dari mana nggak apa-apa gitu ya. Oke, berarti teman-teman yang di sini yang udah join pada malam hari ini dari asal kota yang mungkin berbeda, terutama saya dengan teman-teman yang udah nulisin gitu ya. Saya dari Palembang, ada yang dari Manado, Lombok, Cilegon, ataupun dari Bogor gitu ya. Tapi insya Allah walaupun kita berbeda daerah, kita disatukan dalam Zoom yang cukup sederhana. Dan insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama mendengarkan cerita teman-teman yang udah nulisin dan menyimak. Insya Allah kita bakal uh,
mendapatkan manfaat dari apa yang teman-teman ceritakan di segmen dibacain kali ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, buat teman-teman yang udah join, terima kasih buat join, terima kasih ya teman-teman yang udah join, khususnya yang dari awal gitu ya, udah join dari awal untuk menghadiri segmen dibacain kali ini. Buat teman-teman yang belum menuliskan ceritanya, pengen nulisnya ceritanya, sekarang ceritanya boleh ditulisin kapanpun teman-teman pengen cerita di Hack Indonesia bisa langsung nulisin gitu ya. Linknya bisa di bio IG Hack Indonesia ataupun di grup Hack Indonesia, nanti boleh ditanya di adminnya, dan bisa juga di bio IG saya ya. Bio IG saya juga ada link untuk teman-teman cerita juga di situ. Nah, dan ceritanya nyambung ke sini gitu ya. Jadi kok dimanapun teman-teman nulis ceritanya nanti bakal dibacain di segmen dibacain gitu ya teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, soalnya saya agak susah, kurang basa-basi ya. Oke, tadi oh nggak apa-apa lah. Share screen terlebih dahulu. Boleh dibilang ya teman-teman kalau nggak muncul ya, soalnya saya nggak bisa lihat. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul share screen-nya? Boleh ditulis di kolom komentar biar saya tahu teman-teman tuh bisa lihat ceritanya gitu ya. Bukan hanya saya yang bisa baca gitu. Gimana teman-teman? Udah muncul belum? Boleh ditulis di kolom komentar. Ini cerita pertama. Oke, apa nih? Oke, sudah. Terima kasih ya Mbak Ani ya. Oke, ini cerita pertama kita pada malam hari ini. Ada beberapa cerita nanti, insya Allah ini cerita pertamanya. Sebenarnya penulisnya itu nulisin bahasa Korea ya. Ini saya coba cari di terjemahan kamus kamus terjemahan gitu ya. Nama yang ditulis, nama anonimnya itu Kakak Ayah ya. Nggak tahu ini benar salah, pokoknya ini yang saya dapetin ya teman-teman. Kakak Ayah ya. Kita pakainya Kakak Ayah aja. Untuk nama anonim si penulis ya teman-teman. Nah ini cara bacanya juga agak bingung aku. Hyung Nim Anyeong Jal Jinaseo. Hyung. Ini akibat buat nama ini, buat nama-nama kayak gini nih. Hyung Nim, eh, capek jadi manusia, tapi lebih capek lagi kalau jadi manusia yang tidak berguna. Hyung, menurut Hyung sendiri ya, kalau Hyung berada pada posisi yang benar-benar bikin Hyung pengen lari dari rumah, Hyung bakal lari atau tidak? Ya pasti bakal dihadapin ya kalau Hyung. Tapi kalau di posisi Hyung udah nggak kuat, bakalan gimana Hyung? Oke, ini konotasinya kayak bertanya ya. Oke, pengen lari dari rumah, tapi sebelum pengen lari dari rumah, di sini penulisnya bilang capek jadi manusia, apalagi jadi manusia yang nggak berguna. Oke, oke ini cerita pertama teman-teman. Teman-teman boleh baca, boleh simak gitu ya dari cerita pertama ini. Kakak Ayah ya, kalau kita nyebutnya Kak Ayah aja. Oke, dari cerita pertama ini mungkin ada teman-teman yang relate ataupun teman-teman yang pernah ngalamin gitu ya, ngerasa capek gitu ya, ngerasa capek uh, jadi manusia ataupun ya ngeliat hidup kita gini-gini aja gitu ya. Eh, Mungkin ada teman-teman yang pernah ngerasa di fase itu gitu ya. Kita bahas pertama eh, capek merasa jadi manusia nggak berguna dulu ya. Sebelum nanti dari cerita tadi kita dapetin ada pertanyaan kalau pengen lari dulu gimana. Capek capek jadi manusia, ayo berubah jadi Ultraman. Wah, tapi Ultraman udah nggak zaman ya sekarang ya. Oke. Menurut teman-teman, saya pengen tanya ke teman-teman. Kalau kita capek sebagai manusia itu wajar nggak sih? Boleh. Boleh terus di kolom komentar teman-teman. Menurut teman-teman yang udah join, khususnya yang udah join pada segmen dibaca pada malam hari ini, kita sebagai manusia merasa capek gitu ya, merasa capek itu wajar atau tidak? Oke, wajar tuh. Ada yang pertama wajar Pak Chelsea ya. Yang lain gimana? Menurut teman-teman yang udah join, ada nggak yang beranggapan nggak wajar Kak? Kita tuh harus kuat terus gitu ya. Kita tuh harus bisa ngendalin semua orang, ngendalin api, air gitu ya. Semua elemen bumi itu harus kita kendalikan. Nggak boleh capek-capek gitu ya. Wajar sih. Nggak capek nggak hidup. Wah, ini kayaknya sudah ini ya, sudah masuk ke ranah curhat ya. Nggak capek nggak hidup ya. Oke, berarti kalau kita
wajar tapi harus dibiasakan capek, istirahatnya nanti. Wah, ini maksain ya. Wajar berarti masih manusia. Oke, betul betul betul. Oke, berarti oke ada lagi nih. Wajar capek manusia, tapi kalau ngeluh capek mulu itu yang nggak wajar. Oke, yuk upgrade diri, cari alasan untuk kita semangat hidup. Kata andalanku semangat hidup. Oh, kata andalannya semangat hidup ya. Agak lucu ya kalau nyemangatin diri hidup sendiri ya. Semangat hidup gitu ya. Oke, berarti dari teman-teman yang udah join menyadari gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang ngelihat rekaman ini juga nanti itu bilang kalau sebagai manusia itu merasa capek gitu ya di kehidupan ini mungkin hal yang wajar gitu. Tapi teman-teman, aku ingin berbicara terkait dengan rasa lelah, rasa capek yang kita alami gitu ya. Sebenarnya ada hal yang bisa kita ambil hikmah ataupun pelajaran dari rasa capek yang kita alami setiap mungkin enggak setiap hari gitu ya. Tapi ada kondisi di mana kita merasa capek, merasa lelah gitu ya. Nah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai ciptaan bukan yang menciptakan. Kalau teman-teman tahu ataupun pernah belajar gitu ya terkait dengan bahwa manusia itu sebagai ciptaan makhluk yang lemah gitu ya, makhluk yang lemah, kemudian diciptakan oleh pencipta yang kuat gitu ya, diciptakan oleh pencipta yang maha tinggi, maha hebat, gitu, maha besar yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, jadi rasa capek yang kita alami ataupun rasa capek yang teman-teman rasain gitu ya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Allah tuh pengen ngingetin kita buat lebih pandai bersyukur gitu ya, lebih pandai bersyukur, lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Allah, lebih kenal dengan pencipta kita lah. Jadi seandainya teman-teman ngerasa capek, wah itu berarti teman-teman tuh lagi ngejalani fitrah teman-teman sebagai manusia, sebagai sebagai ciptaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa capek, itu hal yang wajar, hal fitrah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan gitu ya. Jadi kita menganggap kalau seandainya kita rasa capek itu muncul, ya itu sebagai eh, sebagai teguran ataupun sebagai sinyal dari Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita itu sebagai ciptaannya, bukan orang yang lebih kuat dari pencipta gitu ya. Terkadang kalau seandainya teman-teman ngerasa eh, teman-teman mungkin nggak pernah ya ngerasa lebih kuat ataupun ada deh ada seseorang gitu ya yang di kehidupannya itu selalu bahagia, selalu sukses gitu ya. Tapi tanpa sadari kehidupan yang kayak gitu membuat dia lupa bahwa dia itu sebagai manusia yang lemah, punya kelemahan gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya tidak bisa kita lihat ketika kita nggak merasa capek, nggak merasa gagal ataupun nggak bahagia gitu ya, ataupun merasa kecewa. Dari rasa capek, dari rasa gagal itu sebenarnya sinyal dari Allah untuk mengingatkan kita teman-teman, untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sebagai hamba, sebagai orang yang makhluk yang lemah gitu ya. Dan untuk mengembalikan rasa semangat kita, mungkin biar kita tuh nggak terlalu berlebihan memikirkan dunia ini gitu ya. Ya kita kembalikan kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita ataupun sesuatu yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin ngerasa capek, terutama si penulis gitu ya, yang capek capek merasa orang nggak berguna tadi ya. Lebih spesifiknya merasa nggak berguna, tapi aku nggak tahu nih untuk merasa nggak berguna itu dalam hal apa. Karena banyak sekali contoh-contoh mungkin dari segi udah tamat kuliah, udah tamat sekolah tapi nggak dapat kerjaan, orang tuanya yang bilang gitu ya, kamu tuh anak nggak berguna, bisa jadi gitu. Ataupun dirinya sendiri yang merasa hidup nggak berguna karena dia ngelihat gimana kegiatan dia di rumahnya atau kegiatan selama ini kayak nggak ada hasil apa-apa gitu ya. Tapi teman-teman, kalau seandainya teman-teman merasa capek saat ini, itu hal yang wajar. Tadi teman-teman yang udah join udah bilang gitu juga bahwa itu hal yang wajar dan itu menunjukkan bahwa teman-teman itu makhluk Allah yang lemah, makhluk penciptaannya gitu ya, ciptaannya. Dan cara untuk mungkin biar nggak berlarut-larut dengan rasa capek, dengan rasa galau, dengan rasa kecewa, ataupun dengan rasa gagal atau kegagalan yang pernah kita alamin, ya kita kembalikan lagi kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau ngelihat dari rasa capek yang
mungkin semua orang pernah ngalamin ya teman-teman. Aku juga pernah ngalamin, ngerasa walaupun aku udah buat planning-planning apa yang aku harus lakuin gitu ya. Tiba-tiba di suatu hari aku ngerasa capek, kayak males gitu ya. Ya tapi kita bisa ngendalin itu dengan mengetahui tujuan kita gitu ya. Tujuan kita apa yang harus kita lakukan. Tapi yang penting itu adalah tujuan kita sebagai makhluk ataupun sebagai orang, sebagai hamba yang diciptakan gitu ya. Kalau teman-teman udah belajar terkait dengan gimana Islam ataupun apa tujuan hidup dalam Islam, mungkin teman-teman yang udah belajar gitu ya, udah mulai menemukan gimana arah hidup teman-teman tuh gimana gitu ya. Tapi kan buat teman-teman yang mungkin belum ter apa ya, belum mengetahui lah, belum belum sempat atau belum mempelajari terkait dengan gimana apa tujuan hidup kita sebagai manusia di dalam Islam gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cari, banyak sekali sekarang ini teman-teman tuh bisa belajar, bisa ekspor ilmu yang sangat bermanfaat di media sosial ataupun akun-akun channel-channel yang bermanfaat, itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman jangan sia-siain media sosial kita, gunakan itu untuk teman-teman belajar ya. Nah itu terkait dengan rasa capek yang manusia, khususnya manusia, kita sebagai manusia itu merasa capek itu hal yang wajar, dan itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai hamba yang lemah, dan untuk mengembalikan rasa capek itu biar nggak berlarut-larut gitu ya, untuk mengembalikan semangat lah, jangan mengembalikan rasa, untuk mengembalikan semangat dari rasa capek ataupun rasa gagal, rasa kecewa, itu kita harus serahkan kepada sesuatu zat yang paling tinggi, sesuatu zat yang paling besar yang menciptakan kita, bukan ciptaan gitu ya, tapi pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dari rasa capeknya ya teman-teman. Oke, itu yang pertama tuh kita garis bawain ya. Dari cerita pertama ini yang kita bahas pertama itu terkait dengan rasa capek sebagai manusia. Oke, selanjutnya di tulisan ini si penulis tuh nanya ini dia. Kalau seandainya aku sebagai yang ditanya gitu ya, aku kalau lagi apa tadi ya, di posisi pengen lari gitu ya, Iyung sendiri kalau Iyung posisi benar-benar pengen lari dari rumah. Oke, ini menarik nih. Kalau kalau berbicara tentang pengen lari dari rumah ya, karena di sini di si penulis apa nih, Kak Aya ini nggak menyebutin dia pengen lari dari rumah itu kenapa. Nah, jadi aku coba secara umum dulu. Kalau seandainya kita lihat dari cerita gitu ya, dari ceritanya itu di sini seakan-akan kita tuh bisa menyimpulkan bahwa kayak ini pengen lari dari rumah karena dia ngerasa mungkin di rumahnya itu nggak dianggap nggak berguna gitu ya. Karena di cerita di awal tadi dia bilang manusia nggak berguna gitu ya. Kemudian di bagian bawah dia itu menanyakan kalau seandainya pengen lari dari rumah. Nah kita ambil kesimpulan bahwa yang membuat dia pengen lari dari rumah itu merasa diri nggak berguna gitu. Nah tadi kita udah bahas terkait dengan rasa capek, kemudian kalau seandainya pengen lari dari rumah karena ngerasa bahwa diri kita itu nggak berguna, terutama di dalam rumah gitu ya. Ada aja pastinya omongan-omongan baik dari orang tua, dari kakak, dari atau adik. Kalau ngelihat kita tuh nggak ada pergerakan di rumah tuh pasti ada aja komennya. Pasti ada aja cibiran-cibiran dari kakak, ibu ataupun ayah gitu ya, pasti ada gitu ya. Kamu ini anak nggak berguna gitu ya. Nah, kalau seandainya kalau seandainya apa ya? Kalau seandainya kejadiannya seperti itu, pengen kabur dari rumah karena merasa nggak berguna gitu ya, merasa nggak berguna di rumah. Ya, teman-teman atau jangan teman-teman lah. Si Kaya gitu ya, Kaya sebagai orang yang menuliskan, menurut aku sih kalau kita merasa nggak berguna dalam rumah, itu kalau kita udah menyadari itu sih tugas yang pertama harus kita sadari ya lakukan hal yang kita bisa gitu. Lakukan yang kita bisa, minimal ngebantu urusan rumah tangga, ngebantu bersih-bersih gitu ya. Apalagi sebagai seorang perempuan ya banyak sekali ke kerjaan di dalam rumah itu yang bisa dibantu gitu ya. Walaupun mungkin ibunya tuh nggak setuju ya ngelihat anaknya mungkin udah sekolah tinggi-tinggi kok malah di rumah aja gitu ya. Bukannya cari kerja ya. Cari kerja juga gitu ya. Kalau seandainya nggak dianggap nggak berguna karena belum bekerja gitu ya. Ya bertahap teman-teman, bertahap, berproses. Tapi kalau teman-teman menyadari ataupun Mbak Aya atau Kak Aya ya, Kak Aya ini menyadari bahwa dirinya itu nggak berguna, kemudian pengen lari dari rumah,
jangan dulu lari dari rumah, tapi lakukan yang Kak Ayah bisa gitu ya, kayak bantu kegiatan kerjaan orang tua di rumah. Mungkin kalau pengen cari kerja ya mulai untuk daftarkan diri untuk bekerja di mana gitu ya. Intinya tetap lakukan sesuatu yang baik. Jangan tiba-tiba langsung kabur dari rumah gitu ya. Ini apa ya hashtag kemarinnya? Lupa ke hashtag. Kabur aja dulu ya. Bukan bukan. Ya benar, kabur aja dulu. Tapi ini bukan di situ ya. Ya, tapi kalau seandainya Kak Ayah ini ngerasa udah ngelakuin gitu ya, udah bersih-bersih udah ngelakuin kayak ngebantuin ke pekerjaan orang tua, udah berbuat baik kepada orang tua, tapi tetap aja dibilang sebagai orang yang nggak berguna di rumah gitu ya, sehingga ngerasa pengen lari dari rumah gitu ya. Kalau aku sih, karena aku belum pernah ya teman-teman, belum pernah lari dari rumah, karena kalau saat ini bukan lari ya, di perantauan untuk kuliah gitu ya, bukan lari dari rumah ya. Kalau disuruh pulang ya pulang gitu ya. Tapi intinya kalau seandainya kita udah ngelakuin nih, udah ngelakuin yang kita bisa gitu ya, kayak ini seandainya dia tuh dibilang nggak berguna di rumahnya, padahal dia tuh udah ya ngebantuin pekerjaan di rumah, kemudian apa yang diperintahkan oleh orang tuanya pasti dilakuin, tetap taat sama orang tua, kemudian tetap aja dibilang orang tuanya tuh bahwa dia tuh sebagai anak nggak berguna gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat Kak Ayah ini pengen lari dari rumah. Tapi kalau lari dari rumah sih menurut aku mungkin untuk sementara untuk eh, nggak terlalu sering di rumah gitu nggak apa-apa sih kalau menurut aku, karena kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial gitu ya, kita juga butuh untuk kita juga butuh untuk interaksi dengan orang lain, kita juga butuh untuk ketemu dengan teman-teman yang lain. Nah mungkin dari situ kita dapat pandangan baru tentang kehidupan ataupun tentang sesuatu yang nggak di rumah aja gitu ya. Jadi boleh untuk mungkin jangan bukan kabur ya, bukan lari dari rumah ya. Mungkin untuk refreshing ataupun untuk keluar lah, keluar sebentar, keluar dari zona nyaman yang kerjaannya di rumah aja gitu ya. Kalau seandainya teman-teman ataupun Kak Ayah ini ngerasa capek gitu ya, capek di rumah aja, terus capek dianggap sebagai makhluk yang nggak berguna gitu ya di rumah, ya nggak apa-apa keluar dulu, keluar rumah, cari lingkungan yang baru, mungkin cari circle yang baik gitu ya, sehingga dari situ dapat ditemukan pergerakan ataupun kegiatan-kegiatan yang positif dari Kak Aya sebagai penulis kita pada malam hari ini gitu ya. Dan kalau sananya ditanyakan ke aku terkait dengan gimana kalau Hyung pengen lari, gimana kalau posisinya Hyung ngerasa apa tadi ya? Lupa juga nih. Gimana posisinya Hyung udah nggak kuat gitu ya? Oh ya. Oke, kalau seandainya dari aku gitu ya, kalau aku kebetulan nggak pernah secara langsung ya dibilang kayak sebagai manusia nggak berguna gitu ya. Tapi ada aja omong-omong kayak gitu. Cuman aku nggak pernah ngambil nggak pernah dia dimasukkan ke hati gitu ya kalau omong-omong kayak gitu. Yang membuat mungkin ada kondisi di mana aku pengen kabur dari rumah atau pengen pengen keluar dari rumah gitu ya. Ketika ngelihat orang tua yang berantem gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin gitu ya, ngelihat orang tua secara langsung berantem di depan kita gitu ya, gimana teman-teman reaksinya, pasti pengen kayaknya ini bukan tempat aku gitu ya, pengen langsung keluar aja gitu ya, pengen cari orang tua baru bukan bukan pengen uh, pengen cari tempat suasana baru lah, bukan di rumah gitu ya. Tapi posisi itu pernah aku alamin kayak ketika kedua orang tua aku uh, apa tuh melalang cari mertua, ketika orang tua aku juga pernah berantem gitu ya, tapi aku nggak pernah kepikiran untuk lari dari rumah, mungkin kayak orang-orang yang nggak balik-balik gitu ya, aku nggak pernah kepikiran kayak gitu sih. Jadi aku nggak agak susah memberikan contoh secara nyata gitu ya buat si penulis, karena di sini yang ditanya itu ketika aku nggak ngerasa nggak kuat untuk untuk kabur dari rumah ataupun lari dari rumah gitu ya. Tapi kalau seandainya aku di posisi itu, di mana aku merasa di rumah itu bukan tempat yang nyaman lagi, di rumah itu menjadi tempat yang membuat aku malah kepikiran terus, jadi malah jadi anak yang murung gitu ya. Ya aku putusin buat keluar dulu sementara, tapi bukan untuk selama-lamanya. Tapi mungkin untuk sementara kita perlu keluar tadi, perlu teman-teman untuk cari suasana baru, cari suasana yang lebih positif gitu ya. Nah itu yang mungkin bakal merubah pikiran kita dari yang
awalnya di rumah itu sumpek gitu ya, nggak ada pikiran lain kayak ngelihat orang tua yang berantem terus, tapi ketika kita keluar rumah kita menemukan suasana yang baru, suasana yang bisa membuat kita lebih tenang, nah itu nggak apa-apa. Jadi buat si penulis ke Ayah gitu ya, kalau dari aku, karena yang ditanya aku gitu ya, karena yang ditanya aku nggak pernah ngalamin eh, kayak pengen kabur dari rumah tapi nggak mau pulang-pulang gitu ya. Tapi kepikiran pernah, kepikiran untuk kabur dari rumah karena ngelihat orang tua yang berantem gitu ya di depan mata gitu ya. Tapi di posisi itu juga kalau ngelihat orang tua yang berantem, aku juga di posisi itu mikirin gitu ya, ibu aku sebagai ibu yang menjadi korban lah, korban dalam pertengkaran dan rumah tangga yang pastinya aku sebagai anak harus melindungi. Nah itu yang membuat aku juga nggak pengen kabur dari rumah gitu ya. Kalau dari cerita ini sih kita nggak tahu nih pengen kabur dari rumahnya kenapa ya. Tapi yang kita tebak tadi bahwa Kak Aya ini pengen kabur dari rumah karena ngerasa di rumah itu sering dianggap sebagai manusia yang nggak berguna gitu ya. Kalau dari aku nggak pernah ngalamin kayak gitu, tapi kalau dari aku lebih ke ngalamin pengen kabur dari rumah ketika ngelihat orang tua yang berantem, orang tua yang nggak akur gitu ya. Dan kepikiran pernah tapi nggak pernah kulakuin gitu ya. Paling kalau kulakuin ya tadi sementara aku butuh keluar rumah untuk mencari hal-hal yang positif, mencari lingkungan yang lebih baik gitu ya, sehingga pikiran aku lebih terbuka, mindset aku lebih terbuka sehingga ketika aku pulang ke rumah uh, aku udah menjadi orang yang lebih baik gitu ya, lebih enjoy, lebih tenang, nggak terpuruk lagi gitu ya. Begitu. Kalau cerita pertama gitu teman-teman, aduh agak berat ya karena ini berbicara tentang keluarga gitu ya. Karena ini uh, yang ditanya aku juga, jadi yang aku bisa aku sampaikan kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita ataupun punya pengalaman pengen kabur dari rumah ataupun pengen lari dari rumah, itu kenapa? Boleh tuh ditulis di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Oke, aku cek dulu kolom komentar. Kak, kita di posisi yang sama. Kalau menurutku lebih kecapek itu manusiawi, tapi balik lagi bagaimana cara kita menghadapinya. Oke, itu betul tuh. Jadi kalau teman-teman merasa capek, jangan fokus ke rasa capeknya, tapi fokus kepada bagaimana teman-teman itu menghadapi rasa capek itu, bagaimana teman-teman itu memulai memulai sesuatu yang lebih positif dan alihkan rasa capek itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi jangan fokus ke rasa capeknya teman-teman. Capek itu wajar. Kalau capek mungkin kita butuh istirahat sebentar, tapi ingat kita sebagai manusia kita tetap harus bergerak gitu ya. Dan tadi udah aku bilang kalau seandainya rasa capek itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai makhluk yang lemah dan kita itu butuh pencipta kita sebagai suatu zat yang maha besar gitu ya. Sehingga untuk mengatasi rasa capek itu ya kembalikan lagi kepada zat yang maha besar tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu kalau dari aku teman-teman terkait cerita pertama ini, mungkin dari teman-teman sini ada yang bisa nanggapin yang dengan versi yang berbeda gitu ya ataupun dengan cerita yang berbeda, boleh ditulis di kolom komentar nanti aku coba bacain gitu. Oke, itu cerita pertama teman-teman dari Kak Aya. Terima kasih buat Kak Aya ya udah nulisin ceritanya, udah bertanya. Aku mah gak bisa kabur. Maghrib aja deh. Wah, maghrib aja apa nih? Maghrib aja dicariin. Padahal aku anak senja. Wah, senja-senja itu yang namanya maghriban, bukan bukan nonton senja ya. Ini maghrib aku kalau maghrib dia cariin tuh inget masih kecil ya. Kalau masih kecil masih ini masih dicariin. Tapi kalau sekarang udah nggak cariin lagi. Pokoknya kalau udah nggak pulang sampai satu hari cepet malam baru dicariin gitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu, kalau waktu kecil maghrib-maghrib harus dicariin gitu ya. Karena apalagi di desa-desa itu kalau maghrib-maghrib itu nggak boleh keluar gitu ya biasanya gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang. Tapi kalau dulu emang bocil-bocil itu nggak boleh keluar malam gitu ya. Jadi kalau maghrib-maghrib harus dicariin. Tapi Mbak Eva ini kayaknya nggak bocil lagi ya. Wah ini Mbak Eva. Tapi enak kalau ada orang tua yang lebih memperhatikan kita ya. Sebenarnya itu perhatian yang cukup baik, tapi terkadang kita aja yang nggak menyadari itu, terkadang kita aja yang melihat itu sebagai kayaknya berlebihan gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh rasa sayang orang tua kita yang ditunjukkan dengan pengen memperhatikan kita lebih lebih dalam gitu teman. Semangat Kak Ayah, kamu berguna kok. Ya betul. Teman-teman harus tahu tujuan teman-teman itu apa sehingga teman-teman tuh bisa menentuin arah teman-teman, arah hidup teman-teman tuh mau kemana, sehingga dari situ teman-teman tuh bisa melakukan hal-hal yang produktif gitu ya teman-teman. Oke, untuk cerita pertama gitu ya teman-teman.
boleh untuk dituliskan komentar teman-teman terkait dengan cerita pertama ini gimana, ataupun teman-teman pengen cerita apapun terkait dengan cerita pertama ini, pernah ngalamin, boleh juga dituliskan komentar. Itu ya teman-teman untuk cerita pertama, cukup menarik pembahasannya ya. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Nah, oke, ada cerita kedua ya. Masalah. Oke, ini cerita pertama. Oke. Udah muncul teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Kalau udah muncul ceritanya biar kita bisa sama-sama baca. Udah muncul nggak nih ceritanya? Tampak, oke, tampak ya. Oke, terima kasih Mbak Rehavia ya. Oke, cerita kedua. Cerita kedua ini dari Na ya, nama anonimnya Na ya. Kita nggak tahu Na ini apa. Tapi kita panggil aja Mbak Na ya. Aku lebih hobi Mbak ya. Karena aku ngerasa ini kayaknya cewek ya. Hai, kenalin aku seseorang yang senang senang ketika diajak jalan-jalan, apalagi lihat yang hijau-hijau, hehehe. Sebenarnya aku cuma pengen cerita buku yang baru banget aku baca tadi sore. Judul bukunya itu I Love Me dari Ibunda. Wah, ini keren. Aku tuh pengen beli buku itu waktu bazar buku, tapi nggak langsung aku keep dan aku ngiranya besok aja deh gitu. Ternyata habis pas besok paginya. Tapi teman kosku dia alhamdulillah beli. Meskipun aku bacanya gak full karena di dalamnya tuh ada beberapa yang harus diisi pribadi gitu. Dan temanku udah ngisi dan privasi gitu. Nah, bukunya tuh jelasin tentang mencintai diri sendiri. Kelihatannya ya kelihatan ya dari judulnya. Tapi kayak lebih ke panduan simpelnya gitu loh. Gimana kita menerima seluruh yang ada pada diri kita, baik dari kekurangan maupun kelebihan kita. Karena jujur, aku masih suka ngerasa kayak terlalu over gitu pada diri sendiri karena terlalu membenci kekurangan yang ada pada diri aku. Tapi aku sadar kalau orang pun nggak ada yang sempurna, tapi pasti memiliki hal yang baik yang dimiliki. Dan aku juga relate gitu dengan bukunya. Di sana juga disebutkan kalau kita tuh harus percaya sama diri kita. Gimana orang lain mau percaya kalau diri sendiri aja diraguin? Ya. Kamu tidak harus menyukai apa yang terjadi pada dirimu saat ini. Karena hal yang mengecewakan bisa saja terjadi, tapi kamu bisa menerimanya sebagai bagian dari cerita hidupmu. Terpental. Wah. Udah segitu aja guys. Jangan lupa tersenyum. Ucapin makasih pada diri sendiri yang udah bertahan sampai saat ini. Dan tentunya berterima kasih pada Sang Maha Pengasih. Oke, wah ini dia tuh nyeritain tentang buku yang dibaca ya, bukan tentang dirinya ya. Tapi mungkin kita bisa ambil hikmah dari buku yang dibacanya. Apalagi di sini dia beberapa jelasin gitu ya, terkait dengan isi bukunya gitu. Oke, baca buku ya. Ada nggak nih teman-teman yang udah join di Zoom saat ini gitu ya, yang lagi mulai mulai untuk membiasakan diri untuk baca buku nih? Ada nggak? Coba-coba. Terus di kolom komentar teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa saat ini sedang mengusahakan untuk setiap harinya baca buku gitu ya, ataupun menjadikan buku itu menjadikan baca buku itu sebagai hobi gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar. Aku ada, oke. Wah, berarti banyak ya. Oke. Terkait dengan baca buku aku juga. Aku walaupun masih ada rasa malas. Betul betul. Ya. Kita coba bahas terkait dengan baca buku dulu ya. Karena aku juga saat ini gitu ya. Aku juga saat ini sedang mengusahakan diri untuk senantiasa baca buku gitu ya. Karena aku menyadari bahwa aku tuh banyak sekali kekurangan informasi ataupun kekurangan ya ilmu ya. Jadi sananya teman-teman ngerasa juga gitu ya. Teman-teman harusnya tuh lebih banyak membaca gitu. Aku sebagai orang yang aku sebagai orang yang saat ini sudah sedang mengusahakan untuk diri aku senantiasa membaca buku setiap harinya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang tadi udah nyebutin bahwa teman-teman juga sama gitu ya, sedang mengusahakan untuk menjadi orang yang hobi ataupun orang yang suka baca buku lah minimal. Jangan hobi dulu tapi lebih ke suka baca buku. Itu di awal-awal mungkin berat gitu ya. Dari buat teman-teman yang
saat ini mungkin udah kepikiran pengen menjadi orang yang hobi baca buku gitu ya. Saran aku gitu ya, saran aku untuk baca buku yang ringan-ringan dulu ya. Karena jangan kayak aku gitu ya. Karena aku baca buku yang aku lihat menarik judul aja gitu ya. Jadi buku tebel-tebel itu aku baca gitu ya. Karena aku lihat judulnya bagus, jadi aku baca tebel-tebel itu aku baca gitu ya. Tapi itu yang kadang membuat kita tuh nggak bisa konsisten tuh. Tapi untuk saat ini masih bertahap karena masih belajar juga. Jadi aku menganggapnya itu sebagai latihan aku juga. Jadi buku-buku yang besar-besar itu aku bacanya cukup berapa menit gitu ya. Tapi ada buku lain yang tetap aku baca gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari tadi rasa bosan tadi karena kalau kita langsung ke baca buku yang tebel-tebel, khususnya yang baru pemula ataupun baru mau semangat-semangatnya baca buku gitu ya. Ketika kita udah mulai ngebaca buku yang agak tebel, itu mulai tuh. Aduh, ini kok nggak selesai-selesai gitu ya. Pengen cepet-cepet ganti buku gitu ya. Padahal baru 10 halaman gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman juga sekarang ini sudah kepikiran untuk menjadi orang yang pengen suka baca buku, saran aku untuk mulai dengan baca buku yang ringan-ringan, kayak novel juga nggak apa-apa, ataupun baca buku-buku yang tipis-tipis dulu, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Itu kalau terkait dengan baca buku. Berarti banyak juga teman-teman yang sedang mengusahakan untuk suka baca buku ya. Hyung, aku baca buku tapi suka ganti-ganti. Gimana tuh Hyung? Tipsnya. Wah, iya ya, nanti kita bahas ya terkait dengan baca buku. Tapi kita tuh bahas dulu tentang ceritanya dulu. Oke. Di cerita di cerita yang kedua ini, kita coba ambil hikmah ataupun pelajaran dari cerita si penulis terkait dengan buku yang dia baca gitu ya. Nah, oke, kalau ngelihat dari apa yang disampaikan penulis dalam cerita ini, Mbak Na tadi ya, Mbak Na, buku yaitu buku apa tadi? I Love Me dari Muda ya, I Love Me dari Muda. Kayaknya sih bukunya tuh buku yang ringan, jadi bukunya kayak cocok juga buat teman-teman yang mungkin mau memulai membaca gitu ya. Apalagi di sini di bukunya itu kayaknya menarik juga gitu ya. Makanya aku juga tertarik kalau seandainya ada bukunya gitu ya. Karena dari apa yang disampaikan penulis di cerita ini juga itu kayak mendorong aku untuk pengen tahu bukunya itu seperti apa kan ya. Walaupun untuk orang-orang yang awal-awal membaca mungkin kayak ini buku apaan sih gitu ya. Aku kan udah mencintai diri aku sendiri kan udah bisa gitu ya, nggak perlu baca buku gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa orang yang mengusahakan untuk bisa suka baca buku ataupun teman-teman yang udah lama gitu ya suka baca buku, mungkin teman-teman juga kepikiran gitu ya untuk tahu buku yang dibaca si penulis ini apa gitu ya. Kemudian buku bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah itu boleh tuh nanti kalau seandainya penulis penulis ini melihat rekamannya, boleh nanti dikasih tahu bukunya itu seperti apa gitu ya. Oke, di buku yang dituliskan uh, di buku yang penulis ceritakan dalam cerita ini, ya itu kata-katanya. Kita ambil pelajarannya dari buku itu membahas terkait dengan mencintai diri sendiri. Nah ini mungkin relate juga sama orang-orang yang kayak ngerasa dirinya itu nggak berguna tadi gitu ya. Nah itu juga bisa relate juga. Oke. Terkait dengan mencintai diri sendiri. Terkadang teman-teman kita itu secara nggak sadar kita udah berbuat jahat banget gitu ya kepada diri sendiri. Kita seringkali merasa menyalahkan diri kita sendiri gitu ya, menyalahkan dengan mungkin situasi yang tidak mendukung sehingga kita tuh menyalahkan diri kita kayak kenapa aku bisa gini gitu ya. Padahal setiap situasi ataupun kondisi yang kita alamin nggak sepenuhnya salah diri kita teman-teman. Nah, tapi terkadang kita lupa bahwa seringkali kita tuh menyalahkan diri kita sehingga kadang-kadang kita tuh membuat ini kayaknya aku yang salah gitu ya. Kayaknya kenapa aku nggak gini-gini gitu ya. Padahal itu kan udah terjadi gitu ya. Soalnya nggak usah terlalu diambil pikir gitu ya. Nggak usah dia pusingin, nggak terlalu dipikirin gitu ya. Tapi yang sering kali kita secara nggak sadar juga kita lakuin, kita tuh sering jahat ke diri kita. Contohnya kayak kurang memberikan jatah istirahat untuk diri kita. Ketika kita lagi capek-capeknya, kita terkadang menunda untuk beristirahat. Nah itu salah satu kejahatan ataupun keegoisan ya, keegoisan kita kepada diri kita sendiri. Itu yang terkadang kita nggak sadar teman-teman.
tubuh kita ataupun diri kita ini sebenarnya juga perlu ya, perlu istirahat, perlu apresiasi dari apa yang udah dilakuin. Jadi jangan terus-menerus untuk kita celah ataupun kita salahkan terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang pernah ngerasa ataupun pernah ngalamin ataupun ada temennya gitu ya menyalahkan dirinya sendiri gitu ya, eh, kemudian nggak bisa bersyukur atas apa yang terjadi sehingga selalu menyalahkan ini terjadi karena ini karena aku ini nggak bisa gini gitu ya. Padahal banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa disyukuri dari apa yang sudah terjadi. Jangan hanya fokus kepada mungkin kegagalan yang dialami dan jangan fokus kepada menyalahkan diri kita sendiri. Terakhir diri kita ini juga perlu apresiasi, perlu ucapan terima kasih. Aku udah beberapa kali gitu ya ngedengar pembelajaran atau ceramah ataupun buku-buku yang buku-buku yang udah pernah aku baca juga pernah bilang bahwa kita tuh juga butuh untuk berterima kasih ke diri kita sebelum tidur, berterima kasih kepada diri kita setiap harinya gitu ya, dengan apa yang kita udah lakuin, dengan semua kegiatan kita pada hari ini ataupun hari-hari yang udah kita lewatin gitu ya. Sebenarnya kita tuh perlu untuk ucapin terima kasih ke diri kita. Jadi buat teman-teman mungkin untuk saat ini kalau seandainya teman-teman belum pernah ngelakuin gitu ya, mungkin boleh dicoba nih, boleh dicoba sebelum tidur kita untuk mengapresiasi diri kita, kita mulai mengingat kembali, oh ternyata siang tadi tuh aku tuh lagi capek tapi udah dimaksain gitu ya, maksain buat ngerjain sesuatu sehingga pada malam hari itu rasa capek itu tambah gitu ya, sehingga buat diri aku ini semakin lemah gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman perlu untuk apa ya, merenung sebentar sebelum tidur gitu ya, merenungkan kegiatan-kegiatan teman-teman di hari itu, kemudian ucapkan terima kasih kepada diri kita karena diri kita udah menemani hidup kita selama satu hari itu. Kemudian jangan lupa juga untuk mohon minta maaf sama diri kita sendiri karena mungkin dari minta maaf ke diri kita sendiri itu bakal membuat pikiran kita ketika tidur itu lebih tenang teman-teman. Karena terkadang banyak sekali pikiran-pikiran kita tuh ketika mau tidur tuh muncul ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah relate ya. Mungkin itu bisa disebabkan dari kenapa badan kita tuh susah tidur gitu ya. Ataupun kenapa tubuh kita tuh menolak untuk beristirahat karena mungkin rasa lelah yang siang tadi yang kita paksain gitu ya, sehingga pada malam harinya kita tuh udah ngerasa nggak butuh istirahat lagi, jadi tubuh kita tuh menolak untuk segera tidur sehingga ujung-ujungnya begadang gitu ya. Nah itu bisa jadi terjadi juga, tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang eh, belum pernah ngelakuin gitu ya, ataupun teman-teman yang mungkin mau mencoba gitu ya untuk mengapresiasi diri kita, untuk berterima kasih, untuk memohon maaf kepada diri kita sendiri atas apa yang kita alami ataupun kita lakukan pada hari ini. Itu perlu banget untuk teman-teman sebelum tidur untuk dilakuin. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya menyalahkan diri kita sendiri terhadap situasi yang kita alamin, tapi tanpa memberikan apresiasi ataupun ucapan terima kasih kepada diri kita yang sebenarnya udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadinya buruk, tapi diri kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya yang sudah terjadi biarlah terjadi, tapi kita perlu apresiasi untuk diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kerasa mungkin belakangan ataupun selama ini ngerasa kayak udah jahat banget sama diri sendiri, mungkin boleh dicoba tuh untuk merenung sebelum tidur ataupun lagi istirahat gitu ya, mikirin oh ternyata aku nih udah sejauh ini, udah menjalani hidup sejauh ini tapi nggak pernah memberikan apresiasi untuk diri sendiri gitu ya, kayak istirahatnya itu yang cukup gitu ya, apresiasi mungkin mohon maaf ke diri sendiri, walaupun ya kalau dilihat kayak orang nggak benar ya ngomong ke diri sendiri gitu ya, tapi kan kalau lagi tidur kan, kalau di tempat tidur kan kita sendiri teman-teman, kita sendiri yang tahu, kita dari situ juga kita bisa introspeksi diri di hari itu kita dulu udah ngelakuin apa aja. Nah itu bisa jadi hal yang lebih bermanfaat gitu ya teman-teman. Kalau dari aku gitu ngelihat dari cerita ini, karena cerita ini tuh dia tuh menceritakan buku yang dia baca, nah sehingga kita ambil kisahnya itu dari bukunya gitu ya teman-teman. Oke gitu ya, tadi ada pertanyaan ya, cek dulu di kolom komentar teman-teman. Kalau teman-teman ada perspektif lain atau pandangan lain terkait dengan mencintai diri sendiri, boleh ditulis di kolom komentar.
nanti aku bacain dan kita ambil kesimpulan ataupun kita ambil manfaatnya gitu ya dari apa yang teman-teman sampaikan. Oke, apa nih? Kita lihat di kolom komentar. Yung, aku baca buku tapi suka ganti-ganti. Gimana tuh Yung? Tipsnya? Ya jangan ganti-ganti. Ini tipsnya apa nih? Tips biar nggak ganti-ganti buku. Eh, Saran kalau nggak mau ganti-ganti buku, beli buku satu aja dulu. Yang kira-kira suka dibaca, satu aja buku, satu aja dibeli gitu ya. Kemudian kalau selesai baru ganti buku. Biar konsisten ataupun biar teman-teman eh, meng, memahami ataupun mengambil ilmu dari satu buku yang sudah teman-teman baca gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh nggak bisa kalau ganti-ganti buku dan di sini Mbak Rehapia ini bilang gimana caranya biar kita tuh nggak ganti-ganti buku ya tadi beli buku sesuai dengan apa yang kita suka sehingga buku itu terus yang bakal kita baca. Ketika selesai ya mungkin kita bisa untuk lanjut ke buku selanjutnya gitu ya. Yung, makanya baca novel aja dulu. Iya, aku udah awal aku baca buku ya baca novel. Awal aku baca novel. Buku yang ringan itu buku yang paling ringan itu novel. Dan tapi teman-teman mungkin teman-teman yang pernah baca gitu ya. Teman-teman yang pernah baca buku khususnya novel itu teman-teman bakal terhanyut ya. Aku baru 2 kali baca novel gitu ya. Tiga kali baca novel dan itu membuat aku malah kayak nggak tahu ini produktif atau enggak ya. Tapi aku ngerasa itu nggak produktif. Aku pengen cepat-cepat selesai ya baca-baca novelnya. Jadi di hari ketiga itu harus selesai gitu ya. Karena penasaran di episode selanjutnya apa gitu ya. Baca novel itu kita bisa ngebayangin teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang nggak pernah baca novel ataupun nggak pernah baca buku gitu ya, kalau baca novel itu sesuatu yang berbeda teman-teman dibanding baca buku yang ilmu gitu ya, baca buku yang pengetahuan gitu ya. Baca novel itu kayak kita tuh masuk ke dalam buku itu, ngebayangin gimana ceritanya, sehingga ketika kita stop di satu bab gitu ya, kita tuh bakal, aduh ini kejadian setelah apa gitu ya. Aku ngalamin itu banget gitu buat teman-teman yang baca novel gitu ya. Aku ngalamin itu sehingga biasanya buku yang 300 halaman, 400 halaman itu aku baca 1 minggu lebih, itu 3 hari selesai. Dan aku ngerasa ini waktu aku habis gara-gara baca novel gitu ya. Itu yang membuat aku nggak mau lagi baca novel terlalu banyak gitu ya. Baru tiga baca novel, tiga-tiganya pengen cepat selesai gitu ya. Sehingga aku memang mendapatkan apa inti dari ceritanya, tapi dari cerita itu ilmu yang aku dapat apa gitu ya belum bisa aku gunain gitu ya, belum bisa aku mungkin share ke teman-teman, tapi aku udah dapet inti dari ceritanya, udah dapet dan novel tuh karena pengen cepet-cepet selesai tadi, pengen tahu ceritanya apa, pengen tahu ceritanya gimana. Nah itu kenapa buat teman-teman yang mungkin baru mau membuat habit ngebaca buku ataupun baru mau untuk menyukai baca buku, ya baca novel dulu kalau saran aku ya, karena dari baca novel itu yang membuat kita tuh kayak tertarik terus untuk baca buku, tertarik terus gitu ya. Buat teman-teman yang baca novel gitu ya, pernah baca novel, mungkin ada yang relate ataupun teman-teman berbeda ya. Tapi kalau aku gitu, aku ketika baca novel, aku pengen cepat-cepat selesai dan aku pengen tahu cerita selanjutnya gimana. Sehingga novel yang harusnya dibaca 1 minggu, aku bisa buku yang biasanya dibaca 1 minggu selesai, itu bisa selesai dalam 3 hari kalau itu novel. Hal yang berbeda sih. Itu kalau teman-teman yang pengen mulai habit baca buku ya. Jadi sarannya teman-teman mulai dengan baca novel, buku yang ringan-ringan, buku yang cerita-cerita. Nanti ketika teman-teman udah terbiasa baca buku, udah mulai senang gitu ya ketika melihat buku, pengen ngebaca terus gitu ya. Itu mulailah teman-teman untuk cari buku-buku yang lebih ke ilmu pengetahuan
Oke, mohon maaf teman-teman, kayaknya laptop lagi gangguan. Bentar ya, tunggu sebentar. Cek di kolom komentar dulu ya. Ini pakai HP soalnya. Kita tadi lagi ngebahas buku ya. Laptop lagi nggak bersahabat ya. Ya, ada salah. Masih ada dua cerita teman-teman. Jangan keluar dulu ya, karena ceritanya masih agak ada dua cerita yang belum kita bahas. Oke, yang disuka novel masalahnya Hyung. Oke, ini sukanya masalah novel. Ya, aku cek di kolom komentar dulu. Selagi nunggu laptopnya bersahabat gitu ya. Oke, suka koleksi tapi nggak dibaca. Hah? Wah, Bang, gawat ini. Suka koleksi buku tapi nggak dibaca itu bahaya. Untuk apa koleksi buku aja ya? Teman-teman kalau seandainya udah banyak buku, oke, mohon maaf teman-teman. Oke, ini cerita selanjutnya ya. Mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala gitu ya. Kayaknya banyak sih, karena banyak waktu terbuang ya. Banyak kendala kalau gitu. Kayaknya banyak kendala tadi, karena laptopnya lagi nggak bersahabat gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ceritanya teman-teman. Oke, ini cerita ketiga. Oke, itu tadi cerita kedua terkait dengan baca buku buat teman-teman yang relate, sama-sama relate gitu ya, lagi ngejalanin untuk mencoba untuk menyukai baca buku, itu sangat relate buat teman-teman. Tadi udah disaranin buat baca buku novel aja dulu gitu ya. Tadi aku lihat beberapa teman-teman yang komentar di kolom komentar, saat ini udah hilang ya. Ya, tapi nggak apa, tapi udah aku lihat tadi bahwa teman-teman juga mengusahakan, saat ini sedang mengusahakan untuk lebih suka ngebaca buku gitu ya. Tetap semangat teman-teman buat yang lagi usaha untuk suka baca buku. Semoga teman-teman bisa istiqomah, semoga juga teman-teman bisa uh, mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang baru, mendapatkan banyak sekali manfaat dari bacaan-bacaan yang teman-teman lakukan ataupun bacaan-bacaan yang teman-teman dapatkan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita ketiga. Tadi cerita kedua ya. Ini cerita ketiga. Ini agak singkat. Boleh direspon. Udah muncul belum? Oke, terus di kolom komentar teman-teman. Udah muncul atau belum ya? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Ini penulisnya nggak tahu ya aku ya. ANDN apa nih? Ini dari anonimnya ya. Aku nggak tahu. Nah. Andi apa nih? Andrian apa? Nggak tahu nih, nggak tahu nih. Tapi intinya kita baca ceritanya aja dulu ya. Dan aku nggak tahu ini cowok atau cewek juga. Oke. Oh, apa nih? Andin kali. Oh, oke. Kurang I ya. Boleh, boleh. Kita panggil Andi aja ya. Andin, Andin. Oke, ini dari Andin ya. 2023 aku ada di ICU. Operasi pendarahan otak, luka saraf. Aku pikir pas operasi kedua bakal nggak selamat, malah sakit mulu. Padahal jauh sebelumnya tuh kebal. Wah, kebal apa ya? Oh, keren. Oke, wah ini operasi ya. Mungkin teman-teman yang udah join gitu ya, dalam Zoom, ada yang pernah ngalami nggak operasi-operasi gitu? Nggak mesti operasi otak sih. Ada yang nggak pernah ngalami? Kalau aku sih belum pernah ya, karena aku belum pernah ngalamin. Mungkin dari teman-teman yang udah pernah operasi boleh nih tulis di kolom komentar. Ya, semoga kakaknya diberi kebaikan gitu ya, diberikan kemudahan. Tapi ini 2023 ya, operasi otaknya. Mungkin, tapi kalau seandainya Mbak Andin ini ataupun kakak Andin ini masih mengalami sakit-sakit, semoga Allah mudahkan untuk mengangkat penyakitnya gitu ya. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusannya. Sehat-sehat ya Kak. Oke. Oke, ada nggak nih teman-teman yang udah join? Pernah ngalamin gitu ya, ataupun saudaranya pernah operasi gitu? Aku saudara operasi ada ya.
kayaknya. Oh, oke, ada tuh pernah tuh. Operasi cesar. Aduh, ini pernah nih aku. Alhamdulillah nggak pernah operasi, tapi dulu sering bolak-balik masuk rumah sakit. Eh, pasti Mbak Ayu ini satpamnya ya? Bolak-balik masuk rumah sakit, pastinya satpam biasanya. Oke. Operasi cesar tuh kayaknya ini ya. Coba jelasin sedikitnya, operasi cesar tuh gimana? Soalnya aku agak kurang tahu. Pengetahuan aku terkait dengan operasi agak kurang ya. Kata ibuku dulu pernah jatuh, terus kepalaku dijahit, itu termasuk operasi bukan? Nah, aduh ini aku bukan dokter. Yang melahirkan itu. Oh, berarti Prihapia ini udah melahirkan gitu. Lahiran ya. Berarti Mbak Prihapia udah pernah. Oh, sudah. Ya, soalnya nggak lengkap. Oke, saudaranya lahiran gitu ya, operasi cesar gitu ya. Oke, kita kembali ke cerita si penulis Andin ya, kita ambil namanya Andin aja ya, nama anonimnya ya. Oke, dari Andin ini 2023 dia masuk ICU, kemudian operasi pendarahan otak, operasi ini ya, operasi apa tadi, pendarahan otak, ya pendarahan otak gitu ya. Kemudian dari situ dia tuh mulai ngerasa sakit-sakit mulu ya. Nah, kalau dari aku, karena aku orangnya belum pernah gitu ya, belum pernah ngalamin operasi, tapi aku boleh cerita terkait dengan mungkin masih keluarga aku, dari ibu aku gitu ya. Paman aku kalau aku punya, paman aku itu pernah operasi, dia itu eh, orang teknisi, bukan teknisi. Jadi dia itu ceritanya tuh ngebenerin kabel listrik. Jadi dia itu ngebenerin kabel listrik di depan rumah dia gitu ya. Karena di rumahnya itu agak terpelosok, jadi untuk masuk orang-orang PLN itu agak susah gitu ya. Jadi ketika ada konslet, nah eh, paman aku ini naik ke tiang listrik gitu ya, beneri-beneri kabel gitu ya. Dan terjadi kecelakaan yang membuat dia tuh di belakangnya tuh nyentrum, kebakar gitu ya, sampai-sampai kulitnya tuh kayak itulah ngeri ya. Pokoknya dia tuh operasi kulit gitu, operasi kulit karena kebakarnya itu sampai ke dalam gitu ya. Dan ngebuat tubuhnya itu agak agak nggak bisa benar lagi sehingga kulitnya itu masuk ke dalam gitu ya. Tapi alhamdulillah masih selamat, tapi dengan kondisi yang berbeda gitu ya mungkin ya. Karena dari kejadian itu belakangnya itu menjadi kebakar, kemudian pinggangnya itu menjadi nggak teratur lagi. Saat ini pun masih gitu ya, masih belum 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 sempurna lah di belakangnya itu. Nah, itu operasi yang pernah aku alami, bukan alami sih, yang pernah aku lihat gitu ya, yang aku lihat secara langsung. Tapi kalau seandainya operasi, aku nggak tahu juga. Mungkin teman-teman yang di sini udah pernah ngalamin ataupun udah teman-teman yang ada saudaranya tadi yang ini yang pernah ngalamin gitu ya. Benar nggak sih kalau sudah setelah operasi itu kondisi tubuh kita tuh berubah menjadi semakin lemah gitu ya. Lebih ke kondisi tubuh kita tuh nggak seperti kita ketika sebelum operasi gitu. Benar nggak sih teman-teman? Kalau aku sih ngelihat karena paman aku itu ya berubah bentuk gitu ya. Bukan berubah bentuk. Ada kondisi tubuhnya itu yang yang nggak sempurna lagi. Jadi ya wajar saja kalau seandainya tubuhnya itu menjadi lemah, menjadi mudah sakit gitu ya. Jadi kalau seandainya kondisinya kayak gitu, ada bagian tubuh yang hilang ataupun diambil gitu ya. Nah, itu mungkin saja kondisi tubuhnya berubah gitu, teman-teman. Dari yang awalnya mungkin sebelum operasi itu orangnya itu kuat gitu ya, nggak pernah sakit-sakitan, tapi ketika setelah operasi dia mana anggota tubuhnya itu mungkin ada yang diganti atau diambil. Nah, itu yang ngebuat eh, si pasien ataupun orang yang mau dioperasi ini berubah gitu ya kondisi tubuhnya. Nggak pernah operasi hiung, cuma pernah hampir meninggal. Hah? Pernah hampir meninggal? Wah, gimana? Gimana tuh? Kok bisa tahu hampir meninggal ya? Wah, ini bahaya ini. Udah tahu hampir meninggal tuh gimana tuh? Tapi mungkin kondisinya ya. Gimana tuh Mbak Tasya? Hampir meninggal tuh masuk rumah sakit gitu ya? Atau gimana? Atau kecelakaan yang hampir meninggal gitu ya? Yang pernah operasi bener nggak? Pasca operasi sempet ngelindur gitu kayak karena efek obat biusnya. Ya kalau operasi kan kalau yang aku tahu operasi itu memang terkadang gunain obat bius ya. Gunain obat bius biar orang yang
yang dioperasi itu nggak ngerasa sakit gitu ya. Contohnya paman aku tadi yang operasi di bagian punggung belakang yang harus dibedah gitu ya, di bagian kulit-kulitnya ya, yaitu digunain obat bius biar dia tuh pingsan, kemudian baru kulit-kulitnya itu dibersihkan, dijahit ataupun dioperasi lah pokoknya. Aku nggak tahu kejadian gimana, tapi intinya perubahan fisik ketika orang sebelum operasi dan setelah operasi itu memang ada kayaknya ya. Karena kita bukan ahli ya teman-teman, karena aku juga nggak pernah terlalu tahu tentang kondisi tubuh orang operasi itu gimana setelah operasi. Tapi kalau kita ngelihat dalam segi pandangan gitu ya, mungkin ada kondisi yang berubah di mana kondisi tubuhnya itu mulai menurun gitu ya, mulai menurun yang mulai ada gejala-gejala sakit yang ulang gitu ya. Kalau kita ngelihat orang yang setelah operasi. Tapi tetap kita doakan teman-teman buat si penulis Mbak Andin ini ataupun Andin ini, Kak Andin ini buat si penulis, semoga dengan apapun kondisi yang saat ini dialamin, semoga Allah mudahkan segala urusannya gitu ya teman-teman. Kemudian semoga juga Mbak Andin bisa dimudahkan dalam hal menghadapi penyakit yang saat ini dialamin. Ataupun kalau udah saat ini sedang masa penyembuhan, semoga masa penyembuhannya dipercepat biar Mbak Andin juga ataupun Kak Andin ini bisa beraktivitas lebih lebih enjoy, kemudian nggak sakit-sakitan lagi, sehingga bisa sehat-sehat bisa sehat selalu tanpa takut untuk sakit-sakitan lagi gitu ya. Oke, ini diceritain sama mama dulu sakit terus mau dibawa ke rumah sakit tapi nggak nemu rumah sakitnya karena penuh. Oh, oke oke, berarti pernah hampir meninggal itu karena nggak nemu rumah sakit ya Mbak Tasya gitu ya. Kalau dibilang mau hampir meninggal sih, aku kan pernah kecelakaan tuh, pernah kecelakaan yang dimana tempat kecelakaan itu rata-rata setiap orang yang kecelakaan itu pasti meninggal dunia. Karena di jalan besar, di jalan yang lumayan gede ya gitu ya, dimana banyak lalu lalang mobil-mobil. Dan aku pernah kecelakaan di situ yang alhamdulillah masih selamat gitu ya, alhamdulillah masih selamat. Dan Allah masih memberikan aku kesempatan untuk berbuat baik, untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan gitu ya. Jadi kalau dibilang hampir meninggal ya itu bisa dibilang hampir meninggal karena kondisinya itu kecelakaan di tengah jalan lalu lalang mobil gitu ya. Dan aku jatuh dari motor ya, jatuh dari motor. Kemudian untung mobil yang di depan aku tuh nggak langsung ini ya ngelindes ya. Nah itu yang membuat aku bisa selamat gitu ya. Sehingga mobil itu berhenti di depan aku, yang posisinya aku masih masih pingsan di tengah jalan gitu ya. Nah itu yang bisa dibilang hampir meninggal juga sebenarnya. Oke, betul tuh kalau di jalan stay safe ya guys. Almarhum almarhum mantanku meninggal karena kecelakaan. Innalillahi. Oke, ini ya teman-teman agak serem ya. Dari awal ceritanya tentang rasa capek, ini meninggal dunia nih. Wah, ini agak serem cerita malam ini ya. Tapi kita bisa ambil kesimpulan, mungkin kalau kita nggak pernah ngalamin pernah dioperasi, tapi kita bisa ambil kesimpulan seandainya pernah ngelihat orang operasi itu ada kondisi tubuh yang berubah gitu ya, kita memaklumkan itu karena mungkin dari hasil operasi itu ada sesuatu yang berkurang, mungkin dari segi stamina, dari kondisi tubuh. Nah itu yang bisa kita ambil gitu ya, bahwa kita bisa memaklumi itu sehingga kita nggak mengejat biar kita nggak bilang dia sakit-sakitan terus gitu ya. Nanti ketika dia sudah operasi dia sakit-sakitan terus, kita bilang ini orang sakit terus gitu ya. Kita jangan sampai gitu teman-teman. Kita harus bisa memaklumi suatu kondisi yang mungkin nggak pernah kita alamin, tapi kita harus memaklumi itu, mengambil sisi positifnya, mengambil hal yang mungkin nggak pernah kita pikirkan, tapi itu pernah dialami oleh orang lain. Oke, itu cerita ketiga teman-teman. Karena aku nggak terlalu paham gitu ya tentang operasi ini, tapi tetap kita doakan buat si Mbak Andin ataupun Kak Andin ini, buat kesembuhannya, buat kemudahan yang dialaminya gitu ya. Semoga apapun yang dijalaninya bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, itu cerita ketiga teman-teman. Wah, ini cerita kita nih agak banyak hari ini ya. Oke lah, salah. Oke, ini cerita keempat teman-teman. Oke, kita buka lagi cerita keempat. Nah, ini masalah anak muda banget ini.
Oke, udah muncul teman-teman. Oke, butuh butuh ini respon dari teman-teman nih. Udah muncul belum nih? Takutnya aku ngomong panjang lebar, nggak muncul ini. Boleh, boleh. Tulis di kolom komentar tuh, boleh, teman-teman? Gelap. Oke. Nah, kan untuk dikasih tahu biar biar nggak ngomong sendirian apa ya. Oke, oke. Bentar ya. Kita coba sekali lagi, teman-teman. Oke. Oke, udah muncul belum? Oke, boleh diulang dilihat sekali lagi. Kalau udah muncul boleh. Yes. Oke, sudah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah respon. Oke, ini mungkin bisa jadi cerita terakhir kita pada malam hari ini, teman-teman. Nah, ini aku buat terakhir karena ini mungkin sangat relate dengan teman-teman yang sedang menjalani kehidupan di saat ini gitu ya. Karena ini era banget, era kita ngerasa capek, kita ngerasa hidup nggak berguna. Nah, ini pertanyaan dari anomali ya, anomali dari penulisnya anomali, nama anonimnya anomali. Pertanyaan, bagaimana cara menyinkronkan antara dunia dengan akhirat seperti cara prioritaskan Allah sebagai Tuhan kita dan prioritaskan orang tua kita. Karena terkadang sholat suka ditunda karena sedang asik dengan urusan dunia yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Misalnya nonton program bocah-bocah kosong di channel YouTube WKWK Project dan membaca tasbih zikir setelah sholat yang terlalu cepat. Padahal hal ini tidak disarankan, kata Dr. Aisyah Dahlan yang pernah saya dengar. Kejadian yang sama seperti melaksanakan suruhan orang tua untuk pergi membeli sesuatu di warung. Terkadang rasanya males sekali. Terima kasih. Wah, siapa nih yang relate nih? Pernah disuruh orang tua tapi masih malesan nih? Aduh, ini Gen Z banget ini. Tapi nggak nutup kemungkinan ya. Oke, ini cerita keempat di awal pertanyaannya. Oke, aku coba tanya teman-teman dulu. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain bahwa kita sedang mengalami kondisi di mana kita kayak kurang untuk memprioritaskan Allah ataupun terkadang kehidupan kita ini apa ya, jauh dari Allah lah. Ada nggak nih pernah ngalamin nggak? Rasa-rasa ya, bukan bukan beneran ya. Ngerasa kayak ini kayaknya yang aku lakuin ini kayak ngejauh dari Allah, kayak sholat tuh ditunda-tunda, kemudian baca Quran jauh banget gitu ya, boro-boro dibuka dilihat aja enggak gitu ya, kemudian kalau sama orang tua itu sukanya ngebantah gitu ya, dan kita menyadari itu, dari situ kita menyimpulkan bahwa kayaknya aku ini udah terlalu jauh gitu ya, udah terlalu jauh dari Allah, udah jadi anak yang durhaka gitu ya. Oke, itu yang pertama kita harus bahas. Tadi di si penulis, si anomali ini menyebutkan pertanyaan cara menyinkronkan antara dunia dan akhirat. Gitu. Kita ambil, kita bedah satu-satu dulu. Kalau aku ngelihatnya, ini kan kita lagi ngebahas terkait dengan cerita yang lagi dibahas gitu ya. Nah ini dalam perspektif aku sendiri teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain, kalau teman-teman punya pandangan lain, boleh nanti disampaikan gitu ya. Cara menyinkronkan dunia dan akhirat ya, antara dunia dan akhirat. Mungkin teman-teman pernah dengar letakkan dunia di tanganmu bukan di hatimu gitu ya. Itu kata-kata, aku lupa itu kata-kata hadis ataupun sebuah riwayat yang pasti itu sangat benar, dan itu perlu kita tanamin dalam diri kita bahwa jangan pernah menjadikan dunia ini di hati kita, yang dimana maksudnya di dalam hati kita, menjadikan dunia itu dalam hati kita itu kita menjadikan segala sesuatu yang kita jalan di hidup ini untuk dunia gitu. Kita menjadikan tujuan kita itu untuk dunia. Nah itu yang disebut sebagai menjadikan dunia di dalam hati kita. Dari kata-kata tadi, jangan jadikan dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Ya biarkan dunia itu cukup di tangan, yang bisa kita kendalikan teman-teman. Kalau di hati itu yang sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan.
Jadi seandainya teman-teman sedang mengalami fase kayak kehidupan aku ini mulai jauh dari Allah gitu ya. Kayaknya akhirat aku tuh udah jauh banget gitu ya. Kayaknya aktivitas-aktivitas aku ini udah jauh dari yang namanya akhirat gitu ya. Kalau teman-teman udah menyadari itu artinya teman-teman udah berada di satu titik yang membuat teman-teman tuh bisa untuk grow, untuk bangkit, untuk berubah menjadi lebih baik. Karena nggak banyak teman-teman orang yang menyadari itu, nggak banyak orang yang mungkin dari teman-teman di lingkungan sekitar teman-teman pernah ngelihat orang yang biasa aja berbuat dosa gitu ya. Orang yang berlaku maksiat, orang yang males-malesan, kayak happy-happy aja gitu ya, tanpa menyadari bahwa hal yang dilakukannya itu ataupun aktivitas yang dilakukannya itu sebenarnya sangat jauh dari akhirat. Nah, kalau teman-teman udah menyadari itu, contoh si penulis udah menyadari bahwa yang dilakukannya kayak setiap hari cuma nonton YouTube hal-hal yang tidak bermanfaat kayak tadi kan. Kemudian kalau disuruh orang tua itu malah males-malesan ataupun ngebentak gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat jauh banget dari yang namanya taat sama Allah, berbakti sama orang tua. Itu kan sesuatu yang jauh banget. Dan kalau teman-teman udah menyadari itu adalah satu step yang harus teman-teman ambil untuk berubah, untuk menyadari bahwa itu salah, untuk menyadari bahwa itu sesuatu yang keliru, teman-teman bisa lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya alihkan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ngerasa bahwa oh, kayaknya tontonan aku ini udah jauh banget dari hal yang bermanfaat gitu ya. Kayak tadi nonton nonton sesuatu channel yang ngebahasnya itu kayak nggak bermanfaat ya. Nah itu ya teman-teman udah menyadari ya teman-teman bisa alihkan dengan nonton sesuatu yang lebih bermanfaat, podcast-podcast yang mungkin memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ataupun mungkin ilmu-ilmu yang baru yang teman-teman baru ketahui gitu ya. Alihkan dengan sesuatu yang positif. Jadi triggernya itu alihkan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Jadi buat teman-teman yang udah menyadari itu adalah satu step untuk yang harus teman-teman ambil untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau seandainya teman-teman udah ngerasa kayaknya aku nih aktivitas aku ini salah deh. Nah ya sudah, hindari aktivitas itu, ubah aktivitas itu dengan hal-hal yang positif. Nah, tadi kalau yang dicontoh cerita ini kan dia menonton channel ataupun nonton YouTube yang hal-hal yang nggak bermanfaat nih. Ya alihkan dengan channel-channel yang mungkin lebih bermanfaat ataupun channel-channel yang memberikan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, itu kan lebih bermanfaat dan teman-teman juga mendapatkan suatu ilmu yang baru, ilmu pengetahuan yang baru yang ngebuat teman-teman tuh bisa tambah lebih baik lah, lebih baik dari hari kemarin ataupun lebih baik dari sebelumnya. Yang sebelumnya hanya nonton nonton untuk seru-seruan aja, yang sebelumnya nonton untuk senang-senang aja. Dan saat ini kalau karena teman-teman udah mulai tahu bahwa itu hal yang salah, teman-teman udah mulai alihkan tontonan itu, alihkan channel-channel yang gak bermanfaat dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau melihat menyingkronkan akhirat kita tadi, kita sadari dulu, kita udah menyadari nih. Kalau kita udah menyadari bahwa aktivitas kita itu jauh dari akhirat, ya kita alihkan ke hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa menyampaikan kita ke akhirat. Dan tapi di sini aku pengen ngasih insight baru yang aku dapatkan gitu ya dari beberapa podcast, dari beberapa YouTube yang aku dapat gitu ya. Sebenarnya untuk kita biar kita tuh tahu arah hidup ataupun untuk kita tuh bisa bisa lebih produktif gitu ya, lebih produktif, kita harus tahu dulu apa tujuan kita sebagai manusia diciptakan teman-teman. Kalau dari apa yang aku dapat, dari apa yang aku dengar, dari podcast, dari channel-channel YouTube gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton ataupun pernah dengar channel-channel Ustaz Feli gitu ya. Nah itu banyak sekali aku dengerin yang dimana di situ ngebuka pikiran aku banget bahwa kehidupan aku di dunia ini ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kemudian dari sini juga dari apa yang aku lakukan ini akan dipertanggungjawabkan gimana nanti aku di akhirat nanti. Jadi teman-teman menyadari dulu apa tujuan teman-teman diciptakan di dunia ini sehingga dari situ teman-teman bisa melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang lebih produktif, melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk akhirat kita lebih baik. Jadi kalau yang aku dapat gitu ya, bahwa tujuan kita sebagai manusia, tujuan kita diciptakan sebagai manusia di dunia ini adalah
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa teman-teman lihat di Quran surah Az-Zariyat kalau nggak salah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56 itu bisa teman-teman lihat, itu adalah surat yang mendefinisikan tujuan hidup kita sebagai manusia di dunia ini. Bahwa Allah itu menciptakan kita untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata gitu ya. Bahwa tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah menyadari bahwa kehidupan kita itu untuk Allah, bahwa kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah, dengan catatan ibadah yang bukan hanya ibadah ritual, tapi juga banyak sekali, ada dua, ibadah mahado dan ibadah apa ya, lupa. Tapi setiap aktivitas yang teman-teman jalani itu bisa disebut ibadah kalau seandainya teman-teman lakukan itu dengan mengharapkan pahala dari Allah, dengan menyadari bahwa aktivitas itu sesuatu yang harus teman-teman lakukan karena teman-teman lakukan itu untuk mencari keridhaan Allah, dan itu bisa dianggap sebagai ibadah juga teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman udah menyadari itu, teman-teman udah tahu tentang tujuan hidup kita di dunia ini sebagai hamba untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, ya teman-teman bakal, nah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, benar kan? Teman-teman bakal lebih produktif dalam menjalani aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan teman-teman di setiap harinya gitu. Jadi itu teman-teman, poinnya adalah untuk bisa menjadikan diri kita lebih fokus kepada akhirat ataupun menyinkronkan antara dunia dan akhirat. Kita sadari dulu tujuan kita hidup di dunia ini apa, sehingga dari situ kita bisa menyadari bahwa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dengan catatan ibadah bukan hanya ibadah ritual, tapi dengan aktivitas-aktivitas yang kita sambungkan, yang kita harapkan keridhaan dari Allah dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Gitu ya teman-teman. Itu yang cerita keempat ini yang bisa kita ambil ceritanya itu, karena di sini aku sangat banyak sekali nemuin konten-konten yang saat ini FYP gitu ya. Saat ini mungkin algoritmanya itu lagi naik-naiknya terkait dengan produktif untuk seseorang gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ngelihat FYP ataupun konten-konten yang cara produktif gitu ya, bangun jam sekian gitu ya. Banyak sekali akun ngelihat itu. Nah, kalau teman-teman udah menyadari tentang tujuan hidup kita di dunia ini apa, insya Allah teman-teman akan melakukan segala aktivitas yang teman-teman jalani di setiap harinya, itu akan teman-teman dapatkan nilai pahala seandainya teman-teman kaitkan semua aktivitas teman-teman itu untuk akhirat, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu cerita yang keempat teman-teman. Kalau teman-teman ada perspektif lain, ada pandangan lain terkait dengan cerita ini, ataupun cerita-cerita sebelumnya, boleh banget, gitu ya. Oke, itu cerita kita hari ini. Ada 4 cerita tadi teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang dari awal ikut gitu ya, udah nyimak banget terkait dengan ceritanya. Ada 4 cerita tadi, aku sampai lupa itu apa, tapi insya Allah nanti ada rekamannya. Nanti boleh sama-sama kita tonton kembali gitu ya. Apa ceritanya, mungkin dari teman-teman pengen punya pandangan lain gitu terkait dengan ceritanya, boleh banget gitu ya, boleh banget ditulis di kolom komentar nanti ketika YouTube-nya udah di post gitu ya. Oke, itu cerita yang keempat dan itu menjadi cerita terakhir kita pada segmen dibacain pada malam hari ini teman-teman. Wah, ini sangat panjang ya. Padahal ini biasanya kalau aku sendiri itu cuma 1 jam gitu ya. Ini 1 jam setengah. Oh ya, sebelum nanti ditutup untuk segmen dibacain, sebenarnya sebelum 4 cerita ini dibacain, ada 1 cerita yang sebenarnya sangat aku relate banget gitu ya, dengan cerita-cerita yang menurut aku banget gitu ya, dimana dengan masa lalu aku yang nggak terlalu baik gitu ya, masa lalu aku yang terlalu baik, ada namanya Mirake, Mbak Mirake. Seandainya Mbak Mirake nonton video ini ataupun nonton channel ini, nonton rekaman ini nanti, kalau seandainya Mbak Mirake udah mengizinkan untuk ceritanya dibacain, boleh banget gitu ya, nanti ditulis di Google Form-nya, Kak boleh dibacain, karena Mbak Mirake ini bilang ceritanya jangan dibacain dulu untuk Rabu ini, jadi nggak dibacain. Padahal itu udah aku siapin gitu ya untuk dibacain ceritanya. Tapi karena si penulisnya bilang bahwa ceritanya itu jangan dibacain dulu, nggak apa-apa, mungkin ada kendala ataupun ada yang cerita yang harus diperbaiki, itu nggak apa-apa banget.
Tapi kalau seandainya Mbak Mirake sebagai penulisnya pengen ceritanya dibacain, boleh langsung ditulis aja di Google Form-nya, karena saya nggak tahu nih Mbak Mirake itu siapa gitu ya. Saya juga nggak bisa bales, masa balas-balasan di Google Form ya. Sedangkan Mbak Mirake kerja ada di grupnya. Tapi intinya, seandainya teman-teman pengen tulis ceritanya, kapanpun teman-teman pengen cerita, itu Google Form-nya dibuka selalu ya teman-teman. Jadi seandainya teman-teman lagi kepikiran cerita pekan depan, ataupun di hari Senin, ataupun dari Selasa, ataupun hari apapun yang teman-teman pengen cerita, itu boleh banget langsung diceritain di Google Form yang kami sediakan. Oke, itu ya teman-teman untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Mungkin dari apa yang aku sampaikan, mungkin teman-teman sulit untuk mencerna gitu ya. Tapi aku harap dari apa yang kita baca, apa yang teman-teman yang udah tulis gitu ya, teman-teman yang udah nulisin ceritanya, itu bisa berdampak, ataupun bisa teman-teman yang dengarkan bisa ambil nilai positifnya, bisa ambil manfaatnya. Kalau seandainya dari aku nggak bisa dapat manfaatnya, setidaknya dari apa yang teman-teman baca deh, dari apa yang teman-teman baca, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwa keadaan kita tuh bukan hanya diri kita yang merasa susah gitu ya. Terkadang dari segmen dibacain ini kita ngelihat situasi orang lain yang bahkan lebih sulit dari kita, sehingga membuat kita tuh merasa harus lebih bersyukur gitu ya. Nah, itu terkadang segmen dibaca ini yang ngebuat aku sangat semangat untuk ngebacain cerita teman-teman, dimana mungkin ada kondisi dimana aku ngerasa down ataupun ngerasa nggak bersyukur. Ketika ngelihat cerita teman-teman, aku jadi mengingat kembali nikmat-nikmat yang aku udah dapetin, kemudian itu bisa aku manfaati sebagai ucapan rasa syukur aku untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ya teman-teman untuk cerita malam hari ini. Terima kasih buat yang udah join, terima kasih buat yang udah tulisin ceritanya, dan buat teman-teman yang kalau seandainya uh, teman-teman ceritanya hari ini gitu ya, baru cerita hari ini, tapi belum dibacain pada malam hari ini, insya Allah pekan depan ataupun pekan-pekan selanjutnya cerita teman-teman bakal dibacain. Jadi tetap ikutin segmen dibacain selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Kalau teman-teman yang dalam grup ini ada yang belum masuk grup, nanti boleh minta ke admin ataupun teman-teman yang udah join untuk join ke grupnya, biar agenda-agenda Hack Indonesia bisa teman-teman ikuti. Karena di agenda Hack Indonesia bukan hanya dibacain, tapi ada sharing session, ada juga nanti banyak sekali lah agenda-agenda, terutama agenda online ya. Tuh. Oke, untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join. Mungkin karena malam hari ini kita agak panjang, kita coba tutup dengan mengucapkan istighfar ya. Mungkin banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, ataupun teman-teman yang mendengarkan juga masa kurang sopan dari apa yang saya sampaikan. Sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, sampai jumpa di segmen dibacain selanjutnya. Semoga kita masih bisa dipertemukan di segmen dibacain selanjutnya. Kalau teman-teman punya saran, ataupun punya kritik, ataupun punya pendapat tentang segmen dibacain, boleh banget langsung hubungin aku. Ataupun kalau seandainya nggak mau secara langsung, boleh melalui Mbak Sekar sebagai admin di Hike, ataupun nanti boleh chat di IG-nya Hike, karena aku nggak tahu siapa yang ngechat ya. Tapi intinya saran dan kritik teman-teman sangat dibutuhkan di sini. Aku sangat menunggu itu gitu ya. Kalau seandainya teman-teman punya saran, punya kritik ataupun punya masukan untuk biar segmen dibaca ini semakin enak gitu ya, teman-teman bisa lakukan itu untuk langsung chat aku ataupun melalui perantara yang lain. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kita tutup sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Saya Hiu Praka. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Untuk malam hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bentar. Rekamnya di sini ya, lupa.